Oke, selamat malam saudara sekalian, para mahasiswa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Subagio, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pembiayaan. Baik, saudara sekalian, untuk menyingkat waktu, ingin saya jelaskan mengenai pertemuan yang keempat ya, pertemuan keempat. Sorry, saya mungkin akan koreksi sedikit pertemuan yang keempat. Baik, topik kita adalah metode mitigasi risiko pembiayaan. Saudara sekalian, ketika kita memberikan pembiayaan atau ingin melakukan suatu investasi atau kita berada di posisi sebagai lembaga keuangan misalnya untuk memberikan sebuah pembiayaan kepada calon klien kita, maka ada beberapa pertimbangan yang perlu disiapkan, yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dijadikan sebagai dasar pemikiran agar investasi atau pembiayaan yang kita lakukan itu bisa terhindar dari risiko kerugian. Kalaupun ada kerugian, maka hendaknya kita bisa minimalisir ya, bisa kita minimize ya. Nah, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah kita melakukan model pemeringkatan. Jadi, ketika kita ingin memberikan suatu pinjaman atau kredit atau pembiayaan kepada suatu perusahaan, suatu klien atau mitra misalnya, maka pertama yang kita harus ketahui adalah mengenai kondisi dari calon klien kita, calon partner kita. Di mana tentunya kita tidak boleh terjebak pada calon klien yang terblacklist atau calon klien yang tidak memiliki karakter yang baik. Jadi model pemeringkatan ini sebetulnya bisa dibantu dengan menggunakan metode scoring ya, yang kita atau rating yang kita bisa lakukan secara individual atau kita bisa bekerjasama dengan perusahaan pemeringkat ya, misalnya Pevindo misalnya, atau kalau di lembaga keuangan perbankan kita bisa kerjasama dengan Biro Informasi Kredit atau SLIK atau SID ya, Sistem Informasi Debitur. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen portofolio. Saudara sekalian, ketika kita ingin melakukan suatu pembiayaan investasi misalnya, atau kita ingin menanamkan modal, maka sebaiknya ada dalam bahasa keren di manajemen keuangan adalah jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Ya, ketika keranjangnya jatuh misalnya, maka akan hancur semuanya. Maka yang paling bijak adalah ketika kita harus bisa mengatur beberapa destinasi, lokasi, atau beberapa sektor, atau terbagi dalam beberapa bagian. Tidak boleh kita taruh uang sepenuhnya atau totalitas atau seluruhnya dalam satu unit bisnis saja. Akan berisiko ketika bisnis itu misalnya bankrupt, ya, misalnya bangkrut misalnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sekuritisasi aset, yaitu ketika kita memiliki suatu aset, maka hendaknya kita memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang kita bisa lakukan leverage. Contoh misalnya, kita memiliki kendaraan, maka tentunya kendaraan itu akan ada BPKB ya. Nah, ketika kita memiliki suatu kendaraan yang nilainya misalnya 100 juta, ketika kita gunakan BPKB itu untuk mendapatkan pembiayaan misalnya yang senilai katakanlah 80%-nya, berarti 80 juta, maka aset kita akan bertambah. Yang tadinya 100 juta, maka total aset atau total aktiva kita akan berubah menjadi 180 juta. Itu yang disebut dengan leverage. Nah, tidak semua orang memahami tentang bagaimana meningkatkan aset atau meningkatkan aktiva yang dimilikinya. Nah, makanya harus ada lakukan sekuritisasi aset. Oke. Kemudian berikutnya adalah agunan. Agunan artinya setiap kali ada pembiayaan atau kredit yang kita berikan, maka harus ada kolateral, harus ada jaminan. Sehingga ketika terjadi gagal bayar dari klien kita, kita masih ada cover untuk menutup kerugian yang ada itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah pengawasan arus kas. Apa maksudnya?
bahwa bisnis yang kita masuki atau calon klien kita atau calon mitra kita harus memahami bagaimana bisnis mereka dan bagaimana arus kas yang mereka miliki. Karena itu nanti akan terkait dengan masalah kelancaran dari pembayaran atau investasi yang diperlukan. Jangan sampai kemudian kita bekerja sama misalnya dengan pihak yang sebetulnya tidak memiliki apa-apa. Artinya tidak memiliki apa-apa itu dari sisi capital nggak punya, dari sisi kapasitas nggak punya, dari sisi collateral nggak ada misalnya, maka tidak akan memberikan nilai tambah ya terhadap bisnis kita. Kemudian yang terakhir adalah manajemen pemulihan. Ini kita lakukan apabila terjadi default atau terjadi bankrupt atau terjadi masalah, ya harus ada recovering, harus ada recover. Nah, proses recover itu dibutuhkan adanya manajemen yang baik untuk bisa mengembalikan aset yang pada posisi buruk, ya bad asset, menjadi good asset yang memiliki tingkat likuiditas yang baik. Baik, saudara sekalian, memang kalau bicara tentang investment, tentang financing gitu ya, maka literasi kita harus kita tingkatkan dengan membaca dan banyak mengikuti informasi, perkembangan berita dan hal-hal lain yang terkait dengan masalah financing dan investment. Jadi saudara sekalian, kalau merasa sudah cukup dan tidak mau membaca literasi, maka akan banyak hal yang terlewatkan dan kalian tentunya tidak mampu untuk menyerap pengetahuan baru yang sebetulnya sangat bermanfaat ketika kalian nanti suatu saat akan menjadi seorang leader atau seorang manajer di suatu perusahaan atau korporasi. Oke, saudara sekalian, saya sedikit lanjutkan tadi menjelaskan tentang beberapa strategi dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan. Ini adalah kredit rating system yang bisa digunakan sebagai tadi salah satu tools atau alat dalam rangka untuk mengukur seberapa besar risiko atau probability yang kita bisa kendalikan dan kita bisa lakukan sebuah mitigasi atau pengendalian terhadap risiko itu. Nah, beberapa strategi atau langkah-langkah yang bisa dilakukan misalnya dengan menggunakan risk rating. Ya, risk rating ini bisa dilakukan jika kita memiliki basis data yang memadai. Ya, misalnya kalau kita memahami tentang klien atau partner kita atau calon misalnya calon peminjam atau debitur, maka kita bisa menilai dia berada pada posisi misalnya triple A, double A, ya double A, ya triple A, gitu ya, double A plus, double A minus, E, dan seterusnya gitu ya. Ada beberapa istilah yang memang itu dipergunakan di dalam kegiatan investasi untuk menilai apakah ini berisiko tinggi atau moderate atau low gitu ya. Yang itu akan sangat terkait dengan masalah cost atau biaya. Oke. Baik, selanjutnya saudara sekalian, untuk bisa melakukan penilaian terhadap posisi dari calon klien kita, maka kita memiliki beberapa analisa yang bisa kita tinjau dari aspek keuangan, aspek manajemen, aspek bisnis, aspek penyesuaian yang ada, aspek legal proyek, ya berbagai jenis agunan dan yang lain. Nah, itu beberapa poin yang menjadi concern dalam melakukan rating atau ya rating system ya. Nah, rating dan credit scoring ini digunakan oleh lembaga keuangan dalam rangka untuk menilai apakah calon klien itu layak atau tidak ya. Nah, adapun terkait dengan langkah-langkah atau metode yang lain, misalnya manajemen portofolio, ini bisa juga dari perspektif misalnya jangan sampai terkonsentrasi pada suatu wilayah atau industri tertentu ya. Jadi kalau kita punya dana misalnya, maka sebaiknya mengalokasikan dana itu jangan pada satu tempat. Jadi dibagi beberapa tempat. Sehingga terjadi kegagalan satu, maka masih ada opportunity yang lain. Yaitu adalah beberapa saran yang banyak diberikan oleh para ahli keuangan. Manajemen portofolio dalam proses pembiayaan biasanya